Acara ini dipersembahkan oleh Saya hari ini masak laksa Singapura karena saya pernah makan di Singapura ya bersama anak-anak saya waktu jalan-jalan. Kita makan gitu, enak ya Maya ini laksanya. Mama bisa nggak masak makanan seperti ini? Coba ya nanti kalau kita sampai ke Jakarta nanti kita praktek, kita coba masak. Terus anak saya bilang, oke juga nih mama masak gitu rasanya mantap katanya. Terus habis itu karena sekarang saya banyak bergabung dengan kegiatan ceci, jadi saya coba lagi praktek gitu yang masak yang vegetariannya. Ternyata customer yang membelinya minta repeat order lagi untuk saya memasak. Hari ini saya akan berbagi resep di dapur mama, jadi pemirsa di rumah bisa melihat bahan-bahan apa aja yang saya gunakan. Menu yang kedua saya akan membuat fruit meal kacang mete. Saya kali ini mengambil meal yang berbeda dari jenis kacang-kacangan yang lainnya. Mungkin udah terbiasa kita minum dari kacang almond, kacang kedelai. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kepada para pemirsa di rumah untuk membuat dari kacang mede. Halo pemirsa Dai TV, bersama saya Mama Sofi. Kembali kita menyaksikan acara kesayangan Anda di Dapur Mama. Di episode kali ini saya akan memasak dua menu favorit keluarga saya. Tak usah berlama-lama, yuk kita ke Dapur Mama Sofi. Saya suka memasak karena mungkin dari hobi saya yang pertama itu ya, dan juga karena kalau saya makan makanan di luar itu sekarang porsinya sudah sedikit dan juga harganya mahal, dan juga kalau untuk kepuasan untuk keluarga saya itu saya harus memesan menu banyak sekali. Kalau saya masak di rumah dengan bahan yang tidak terlalu mahal, saya beli bahan bakunya, tapi saya dapat menghasilkan menu yang cukup banyak lah ya. Tahap pertama, kita haluskan dulu bumbu dapurnya. Yang perlu dihaluskan, kita ambil kemiri, kita geprek dulu ya. Oke pemirsa, selanjutnya saya akan memotong kunyit untuk kita chopper. Kunyit ini sebelumnya kita bakar dulu. Kenapa kita mesti bakar? Supaya kita menghasilkan warnanya lebih cerah, lebih glowing gitu.
Bakarnya kita lihat kulitnya sudah hitam, kita angkat dari kompor. Terus kita menggunakan cabai. Di sini saya menggunakan cabai rawit. Cabai rawit ini kalau yang mau pedas boleh lebih. Hari ini saya masak yang sedang saja. Kalau tidak mau pakai cabai rawit pun nggak apa-apa kalau misalnya anak-anak di rumah mau makan gitu. Terus kita menggunakan cabai keriting. Untuk melihat kesegaran dari cabai ini, kita jangan memilih cabainya yang sudah lembek, yang sudah keriput-keriput kulitnya. Jadi kita ambilnya yang warnanya juga masih seger, merah, kulitnya masih kencang gitu. Karena kalau makanan gak seger itu kan tidak bagus untuk kesehatan kita. Mama-mama di rumah, kita menggunakan cabai merah besar supaya warna merahnya lebih kelihatan lebih cerah. Setelah semua bahan selesai kita potong, terus kita menggunakan chopper untuk menghaluskan bumbu. Seandainya mama-mama di rumah tidak ada chopper di rumah, bisa juga menggunakan ulekan di rumah secara manual. Chopper ini bagus juga karena kita tidak menggunakan air ya. Jadi kalau kita waktu menumis di kualinya, bahannya itu masih wanginya dari bahan ini akan lebih menyengat ya. Oke pemirsa di rumah, tadi saya sudah menghaluskan bumbunya, ada kemiri, ada cabai, dan juga ada kunyit. Ini hasilnya, saya menggunakan chopper. Oke, next selanjutnya saya akan memotong jamur kepala monyet. Khasiat dari jamur kepala monyet ini sangat bagus untuk orang yang hipertensi dan diabetes. Jamur ini berasal dari Korea. Biar kelihatan lebih menarik, bakso jamurnya kita belahkan dulu. Kita iris jadi 2 bagian. Tapi jangan sampai putus. Karena baksonya kan ukurannya pas. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengiris-iris baksonya ini. Tapi kalau misalnya pemirsa di rumah pengen baksonya diiris-iris seperti jamur kepala monyet tadi juga nggak masalah. Pemirsa, selanjutnya saya akan menggeprek lengkuasnya. Kenapa lengkuasnya mesti saya geprek? Karena biar keluar aroma dari lengkuasnya itu. Dan juga saya menggunakan serai. Serai yang saya gunakan cukup 1 batang aja. Serainya kita potong jadi 3 dan juga kita geprek. Biar aroma dari serai ini keluar. Jadi sup laksanya jadi wangi. Oke pemirsa, sekarang bahannya yang tadi bumbu yang sudah kita haluskan, kita siap untuk menumis. Kira-kira minyaknya sudah cukup panas, kita masukkan bumbu
yang sudah kita haluskan ke dalam wajannya. Bumbu yang kita tumis sampai aromanya wangi, terus kita masukkan daun-daunnya. Lalu kita masukkan lengkuas yang sudah kita geprek, terus kita masukkan serainya, terus daun jeruk, dan juga daun salamnya. Kita tumis sampai aromanya wangi. Oke pemirsa, ini dari warnanya sudah cantik ya, dan juga cabenya kita tumis, dia sudah keluar minyak cabenya. Daun jeruk, serai, dan lengkuas, daun salam sudah tercium aromanya, terus kita masukkan air. Kita tunggu agak panas, tidak perlu sampai mendidih. Nanti kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah itu kita masukkan daun kari. Daun karinya kita menggunakan 2 tahan, terus kita serutkan saja. Terus kita kasih bumbu dapurnya, ada gula pasir, 2 sendok teh. Terus kita menggunakan jamur mukocin. Kita juga menggunakan terasi vegetarian supaya rasanya lebih legit ya. Setelah mendidih sekitar 2 menit, baru kita masukkan susu. Kalau pemirsa tidak ada susu di rumah atau pas pulang dari pasar, boleh juga menggunakan santan. Kalau kita menggunakan susu, kita mengambil dari segi kesehatannya ya, bagus gitu. Oke, ini udah cukup panas ya pemirsa. Saya masukkan tahu pongnya sekitar 8 buah. Untuk pasangan dari laksa Singapura ini sebaiknya kita menggunakan tahu pong. Karena kalau kita menggunakan tahu jenis misalnya tahu Cina yang tahu kain itu, dia kan kalau digoreng dia masih ada padatnya di dalam. Kalau kita menggunakan tahu pong ini, dia dalamnya seperti kopong-kopong begitu, lebih enak rasanya gitu. Oke, sekarang kita akan menyirami bihunnya dengan sup laksanya.
Saya pernah juga mencoba masakan, tapi rasanya nggak sama dengan masakan yang pernah saya makan di luar. Saya nggak patah semangat, saya akan mencoba lagi sampai anak saya merasa udah cocok mama, enak, mantap. Aduh rasanya senang banget, bahagia sekali gitu. Hi, my name is Rylan. I'm 6 years old. I have been a vegetarian since I was a baby. Being a vegetarian makes me healthy and strong. It also helps to save the earth. I love all the animals. I don't want to see them die. Come on, let's be a vegetarian like me.